Di video ini saya akan membuat video presentasi mengenai analisis dan kesimpulan tentang praktikum 3 dari mata kuliah pemodelan dan simulasi. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jose Morin Honawitupulu. Saya dari Prodi Informatika Angkatan 25 dengan NIM 11S25026. Kita masuk ke bagian praktikumnya. Jadi pada modul praktikum ketiga ini, saya diberikan perintah untuk membuat tentang discrete event simulation, yaitu metode simulasi yang digunakan untuk memodelkan operasi suatu sistem sebagai rangkaian kejadian diskrit yang terjadi pada titik waktu tertentu. Jadi setiap kejadian mengubah keadaan sistem secara instan, dan waktu antar kejadian tidak harus berjarak sama. Jadi, model yang akan dilakukan ialah tentang pemodelan dan simulasi untuk antrian prasmanan di kantin ITDL. Kita baca permasalahannya. Permasalahan. Pada hari tertentu, ITDL menyelenggarakan layanan prasmanan di area kantin. Sekitar 500 mahasiswa perlu dilayani oleh staf kantin yang bertugas membagikan makanan. Staf kantin berjumlah 4 orang dan dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok melayani satu mahasiswa dengan waktu pelayanan antara 1 hingga 3 menit. Mahasiswa dapat mulai mengantri untuk mengambil makanan sejak pukul 8 pagi. Jadi tujuannya ialah untuk mengetahui jam berapa semua 500 mahasiswa selesai dilayani, lalu menganalisis bagaimana utilisasi staf kantin, lalu menghitung rata-rata waktu tunggu mahasiswa untuk menunggu ompreng, lalu membuat model fleksibel untuk variasi jumlah mahasiswa dan staf kantin. Nah, untuk membuat sistem itu dibikin asumsi bahwa operasinya dimulai dari jam 8 pagi sesuai dengan soal. Ada 500 mahasiswa namun datang secara acak. Distribusinya secara eksponensial, jadi bertahap. Lalu ada 4 staf. Sesuai dengan di sini dibagi menjadi 2 kelompok. Lalu setiap kelompok melayani satu mahasiswa dalam 1-3 menit sesuai dengan permasalahan. Lalu satu antrian bersama untuk kedua kelompok. Jadi itu disebut single queue atau multiple servers. Mahasiswa dialokasikan ke kelompok yang tersedia otomatis supaya bisa dilayani. Jadi di sini saya disuruh membuat workspace VS Code yang bernama ModSim 2006 praktikum 3 P3 IFS dengan NIM saya latihan. Saya sudah membuatnya di Visual Studio saya. Lalu di sini saya disuruh untuk menginstal Matplotlib Pandas. Saya sudah menginstalnya. Nah, saya akan tunjukkan Jupyter saya. Tunggu sebentar. Jadi nanti di Jupyter atau di Jupyter Notebook ini kita akan membuat nama filenya simulasi.app, simulasi strip app. Lalu di shell code barunya diisi dengan kode seperti ini. Bentar, belum terbuka. Jadi saya sudah melakukannya, yaitu pada di sini simulasi app. Nah, di shell code baru ini fungsinya untuk mengimport library. Jadi di sini diimport apa saja yang digunakan dalam simulasi app ini. Library-library apa saja seperti SymPy, Pandas, statistik untuk menampilkan data-data dan menjalankan simulasi kita nanti. Lalu di shell code baru kita diberikan code untuk konfigurasi simulasi. Namun sebelumnya di import ini jika importnya berhasil maka akan di print library berhasil diimport. Seperti terlihat pada Jupyter saya, kernel Jupyter saya bahwa library-nya berhasil diimport. Jika jalankan, library berhasil diimport. Lalu pada shellcode yang berikutnya diberikan konfigurasi simulasi, yaitu
Disinilah konfigurasi parameter simulasi yang ada, seperti jumlah mahasiswa, stafnya per kelompok berapa, jumlah kelompoknya, distribusi waktu, juga diberikan dari 1 menit sampai 3 menit tadi. Lalu waktu kedatangan rata-rata antar mahasiswa diberikan 2 jam. Pertama ada 120, seperti itu. Jadi di sini dicari rata-ratanya, yaitu 14,4 detik. Nah, jam mulainya tadi jam 8 pagi, start minute-nya dari pas jam 8 pagi jadi 0. Nah, untuk eksponensialnya tadi 42. Nah, jika konfigurasinya selesai, maka akan di-print konfigurasi simulasi siap. Jika kita jalankan, nah, berarti konfigurasi simulasi sudah siap. Selanjutnya kita di sel code berikutnya membuat model simulasi. Jadi di model simulasinya bernama model discrete event simulation untuk kantin Parasmanan IT Del. Di sini eh, diberikan resource staff per kelompok dan setiap kelompok memiliki sejumlah staff. Jadi beginilah eh, model untuk staff-staff per kelompoknya. Lalu di sini diberikan model untuk antriannya. Jadi di sini antrian tunggal untuk semua mahasiswa. Juga di sini diberikan statistik tentang data setiap mahasiswa, panjang antriannya, waktu tunggu, dan waktu layanannya. Di sini juga diberikan waktu mulai simulasi. Jadi dimulai dari sini. Lalu di set juga random seed-nya untuk pembagiannya tadi. Lalu di sini ada konversi waktu ke jam, konversi simulasi dari menit ke jam. Lalu menghasilkan service time ke bentuk float. Jadi waktu layanannya 1 sampai 3 menit. Namun itu seragam. Jadi langsung sekali silakan. Nah, di sini juga ada interval time dalam bentuk float. Jadi ini menjadi waktu antar kedatangan eksponensial. Lalu di sini ada proses mahasiswa. Jadi ini proses untuk satu mahasiswa dari kedatangan hingga selesai. Jadi seberapa banyak waktu yang digunakan untuk memproses mahasiswa. Lalu ini fungsi untuk masuk ke dalam antrian. Di sini juga ada mencatat seberapa panjang antriannya saat itu. Lalu ini ada juga waktu tunggu sampai staf tersedia di kelompok manapun. Nah, inilah fungsi untuk supaya bagaimana waktu eh, bagaimana fungsi untuk menunggu sampai staf ini tersedia di kelompok itu. Lalu ini fungsi untuk keluar dari antrian. Ini untuk menghitung waktu tunggu dari sini. Lalu ini menggunakan staf dari kelompok terpilih. Jadi staf-staf itu sudah pasti menjalankan tugasnya. Jadi ini digunakan untuk menjalankan staf tersebut dari kelompok yang terpilih. Baru ini proses layanannya dan ini waktu selesainya. Nah, semua itu disimpan dalam data mahasiswa tadi. Jadi dimasukkan lagi ke waktu datang, waktu mulai, waktu selesai, waktu tunggu, dan waktu service time, kelompok, dan semua yang dibutuhkan disimpan ke dalam data mahasiswa. Lalu ini juga akan ditunjukkan dalam statistik tentang waktu tunggunya dan waktu servisnya. Ini adalah fungsi untuk proses kedatangannya. Jadi dia mengenerate kedatangan mahasiswa. Seperti itu. Jadi waktu antar kedatangan mahasiswa juga digenerate untuk mahasiswa berikutnya. Tentunya setiap mahasiswa pasti akan digenerate. Setiap yang datang digenerate waktu yang baru. Inilah fungsi untuk menjalankan simulasinya. Jadi ketika dijalankan simulasi, maka simulasinya akan dijalankan sampai semua eventnya selesai. Lalu ini fungsi untuk menganalisis bagaimana hasil simulasinya nanti. Ini juga akan menghitung statistik dari fungsi yang diberikan. Jadi ada fungsi statistik waktu tunggu, statistik waktu layanan, utilisasi dan distribusi per jam. Ada juga menghitung untuk utilisasi per kelompok. Seperti yang ditunjukkan di sini. Ada juga yang menghitung waktu distribusi per jam. Ini menghitung waktu distribusi per jam. Beginilah modelnya. Fungsi untuk menghitung distribusi mahasiswa per jam. Ada juga yang mengkonversinya ke dictionary. Jadi menunjukkan di bagian berapa jam
dan jumlah. Sudah saya pindahkan ke dalam sel code yang berikutnya, yaitu model simulasi. Dan jika dijalankan, otomatis jika semua berhasil dan tidak ada kendala, maka dia akan memprint model simulasi siap. Selanjutnya kita ke bagian visualisasi dan analisis. Di visualisasi analisis ini dia akan ditunjukkan eh, berapa mahasiswa atau jumlah mahasiswa. Jadi dia akan menampilkan kembali hasil yang sudah kita input dan bagaimana hasil analisisnya. Jadi di sini dia akan mengambil kembali seperti jumlah mahasiswa akan diambil dari data 6 mahasiswa, jumlah kelompoknya akan diambil dari 6 kelompok, seperti itu selanjutnya. Lalu ini mengkonfigurasi bagaimana apa itu nama mahasiswa, dan itu sama dengan nama mahasiswa. Staff kelompok itu diambil dari staff nama variabel nama staff kelompok seperti itu. Ada juga untuk membuat dan menjalankan model. Jadi ini fungsinya di saat dijalankan untuk menjalankan dan menghasilkan result atau hasilnya. Ini juga untuk menampilkan hasil simulasi. Jadi jika dipencet result, if result, maka dia akan menunjukkan hasil simulasi. Jadi di visualisasi nanti jika dipencet dijalankan, maka dia akan menampilkan resultnya. Karena ini semua tadi adalah fungsi. Di fungsi ini akan ditampilkan di sini, hasil fungsi tadi ditampilkan di sini. Jadi akan tampilkan jam mulai, jam selesai, durasi total, total waktu operasi, rata-rata maksimum, minimum, standar, deviasi, dan statistik waktu layanan, seperti itu. Di sini juga ada visualisasi hasil simulasi. Jadi di sini akan ditunjukkan distribusi waktu tunggu, timeline kedatangan, distribusi per jam. Ini juga akan dibandingkan dengan timeline kedatangan juga akan dibandingkan dengan waktu selesainya. Ada juga waktu layanan per kelompok. Di sini akan ditunjukkan bagaimana waktu layanan per kelompok yang diambil dari fungsi layanan per kelompok tadi. Nah, di sini juga ada diberikan bagaimana jika skenario-nya jika mahasiswanya 500, stafnya 2, dan kelompoknya 2. Jika mahasiswanya 500, stafnya ada 3, kelompoknya 2. Jadi di sini diberikan skenario-skenario apa saja yang mungkin terjadi. Jadi akan ditampilkan beberapa hasil skenario yang mungkin terjadi atau dalam kondisi yang berbeda dengan fungsi yang sama. Jadi dia akan menghasilkan summary-nya, dan ini juga sama seperti tadi, menjalankan fungsi. Nah, resultnya akan ditampilkan result dari ini, result dari sensitivity analysis ini, analisis dengan variasi parameter ini akan ditunjukkan seperti ini. Ditunjukkan skenario-nya bagaimana, mahasiswanya berapa, staf kelompoknya berapa, kelompoknya ada berapa, total staff, jam selesai, waktu tunggu rata-rata, waktu maksimal menunggu, dan utilisasinya per staff. Lalu dia juga akan ditampilkan tabel perbandingan, bagaimana perbandingan dari semua skenario. Seperti itu juga di sini akan diberikan summary atau beberapa data kesimpulan penting untuk membaca result ini, hasilnya. Nah, jika uh, di shell code ini tidak dapat dijalankan dengan baik, shell code ini bisa dijalankan dengan baik, maka akan di-print fungsi visualisasi dan analisis siap. Saya sudah memindahkannya, dan jika dijalankan, maka visualisasi di-print dan analisis siap. Artinya shell code ini sudah dijalankan dan siap untuk dipakai di shell code berikutnya. Lalu di shell code berikutnya kita menjalankan simulasi. Jadi di shell code inilah kita akan menjalankan simulasi, dan jadi kita meng-callback semua atau menjalankan code-code yang sudah code-code yang kita buat dari shell code yang berikutnya. Dari shell code yang sebelumnya. Jadi dia akan menampilkan visualisasi untuk skenario utama, dia akan mengambil visualisasi result, dan di sini juga kan menampilkan skenario utama. Jadi dia sudah menentukan karena kan skenario utama tadi kan sebentar saya tunjukkan. Karena skenario utama tadi kan 500 siswa dan staf kantinnya ada 4, 2 kelompok, dan
Satu pelayanannya untuk satu mahasiswa 1 hingga 3 menit. Jadi ini adalah defaultnya. Kita setting sesuai dengan permasalahan kita yang awal. Seperti di sini. Oke, jadi defaultnya seperti itu. Namun ya, jadi saya akan tunjukkan bagaimana simulasinya. Nah, di sini jika saat disimulasikan, maka dia akan menunjukkan jumlah mahasiswa 500, jumlah kelompoknya 2, staf kelompok 2, terus stafnya 4. Di sel kok berikutnya, ini untuk contoh simulasi dalam kondisi berbeda. Contohnya diubah jumlah mahasiswanya menjadi 750. Jadi di sini mahasiswanya diubah jadi 750. Seperti itu. Bisa dilihat pada sini untuk 750 mahasiswa. Baik, kita akan membahas tentang yang 500 mahasiswa dulu. Jadi dari hasil simulasi, jika dengan jumlah mahasiswa atau dengan data yang seperti ini, jumlah mahasiswa 500, jumlah kelompok 2, staf per kelompok 2, dan total staf 4, maka hasil simulasinya ialah mulainya dari jam 8. Nah, dia akan berakhir di jam 12:18. Berarti dengan durasi total 258,58 menit. Seperti itu. Jadi total operasinya kira-kira 4 jam 18 menit. Cukup lama. Jadi selanjutnya statistik waktu tunggunya rata-rata berarti menunggu dengan waktu 62,91 menit. Dan waktu maksimal dia menunggu 228,62 menit. Dan waktu minimum menunggu 0 menit. Sudah jelas pasti. Dan standar devisasinya 59,62 menit. Nah, statistik waktu layanannya rata-rata itu ada di 2,6 menit. Dan total waktu melayaninya ada di 1028,86 menit. Nah, jadi bagaimana staf itu bekerja dari kelompok 1 dia 99,4%, dan kelompok 2 dia 99,5%. Bagaimana distribusinya per jam? Jadi dari jam 8 sampai jam 9 itu ada 119 mahasiswa. Jam 9 itu ada 117 mahasiswa. Jam 10 ada 113 mahasiswa. Jam 11 dikerjakan sampai 114 mahasiswa. Dan 12 berakhir, sisanya 37 mahasiswa. Dari tabel ini bisa kita lihat bagaimana hasil visualisasi atau grafik dari hasil simulasi kantin Dell di skenario utama. Dari skenario utama kita yang definisi masalah dan tujuan. Dapat dilihat distribusi waktu tunggu mahasiswa rata-rata 62,1 menit. Jadi konstan, bisa lihat mulai kedatangan dan penyelesaiannya berbanding lurus dengan kedatangan dan waktu selesai. Namun waktu simulasinya dalam per menit dia random. Distribusi penyelesaian per jamnya, jumlah mahasiswanya, dan jamnya. Ini menunjukkan yang ini. Lalu waktu layanannya dapat dilihat bagaimana utilisasinya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, sekarang kita membahas tentang yang 750 mahasiswa. Nah, di sini yang diubah hanya jumlah mahasiswanya, jumlah kelompok staf dan total stafnya sama. Dari hasil simulasi dapat dilihat bahwa jam selesainya ada di jam 2. Karena bisa dilihat bahwa jumlah mahasiswa semakin banyak. Jadi bisa kita simpulkan otomatis jika mahasiswa semakin banyak, maka mahasiswa semakin banyak dengan jumlah kelompok atau staf yang sama, otomatis jam bekerjanya semakin lama. Bisa dilihat juga statistik tunggunya juga semakin lama. Statistik waktu layanannya juga dapat dilihat di sini. Di sini 2,06 menit, di sini 2 menit. Oh, dia rata-ratanya lebih cepat. Mungkin karena data yang semakin banyak, waktu layanannya semakin cepat. Tapi tetap saja karena semakin banyak orang yang dilayani, waktu selesainya tetap lama.
waktu utilisasi stafnya semakin meningkat. Kelompok 2 semakin meningkat. Artinya kelompok 2 juga semakin banyak bekerja. Tidak seperti di kasus satu tadi, yang dimana kelompok satu itu mungkin eh, sudah di mana kelompok 2 tidak bisa memumpuni kelompok satu tadi karena kelompok satu sudah menyelesaikan tugas duluan daripada kelompok 2 karena hasilnya itu kan berurutan. Jadi bisa kita lihat juga distribusi per jamnya di sini. Di jam 8 ada 119 mahasiswa, jam 9 117 mahasiswa, jam 11 124 mahasiswa, jam 12 120, jam 1 120, dan jam 2 terakhir 33 mahasiswa. Baiklah, sekarang kita bahas ke sel code berikutnya. Jadi di sel code berikutnya kita menambah kelompok menjadi 3. Jadi di sini kita menambahkan yang tadinya 2 kelompok menjadi 3 kelompok. Seperti itu. Kita lihat. Nah, di sini jumlah mahasiswa 500, jumlah kelompoknya 2, staf per kelompoknya 3, total stafnya 6. Hasil simulasinya, wow, jika dibandingkan dengan yang eh, total kelompok 2 dan total staf 4, ini jauh lebih cepat. Lebih cepat 2 jam. 1 jam, bisa kita bilang 1 jam. Karena ini jika dibulatkan jam 11. Jadi di sini rata-rata total waktu operasinya ada 2 jam 51 menit. 3 jam kira-kira. Statistik waktu layanannya 2,03 menit. Oke. Tetap berarti rata-ratanya statistik waktu layanan itu ada di 2 menit. Nah, utilisasi staffnya di sini meningkat. Jadi 98%. Yang tadinya eh, 99%. Berarti sedikit menurun karena sudah semakin banyak total staffnya. Sehingga pembagiannya kelompok satu mungkin mengerjakan lebih sedikit karena kelompok 2 sudah mengerjakan yang lebih banyak seperti itu. Jadi distribusi per jamnya, jadi mereka bisa menampung sampai 174 mahasiswa. Jika dibandingkan di sini, mereka hanya bisa sampai 119 mahasiswa. Jadi distribusi per jamnya semakin meningkat. Baik, di sini sel code kelompok. Oh, di sini saya mengkopinya lebih dari satu. Ini kita hapus saja. Nah, selanjutnya kita ke analisis sensitivitas. Jadi kita menjalankan berbagai skenario yang mungkin terjadi. Seperti jika mahasiswanya, oke saya akan tunjukkan saja ya. Nah, di sini jika mahasiswanya 500, kelompoknya staf kelompok 2 dan total staf 2, maka jam selesainya berapa? Dan ini otomatis jam mulainya dari jam 8 ya. Dan waktu tunggunya berapa? Waktu tunggu maksimal berapa dan utilisasinya berapa? Jadi di sini sudah ditunjukkan perbandingan dari semua skenario. Jadi tidak ditunjukkan lagi per skenario seperti ini yang cuman mungkin cuma tambahkan staffnya saja, tambahkan hanya jumlah mahasiswa. Di sini sudah ditunjukkan uh, kemungkinan skenario yang dapat terjadi seperti jika kelompoknya yang ditambahkan, staf kelompoknya ditambahkan, total staffnya ditambahkan di sini. Nah, di sini juga diubah mahasiswanya berapa, mahasiswanya juga diubah jika semakin sedikit berapa dengan total staff yang sama seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat jika mahasiswanya semakin sedikit dengan kelompok staff yang sama, otomatis waktu selesainya semakin cepat. Utilisasinya juga uh, semakin meningkat daripada sebelumnya. Namun jika semakin banyak mahasiswanya, namun dengan kelompok staff yang sama, otomatis waktu tunggunya atau waktu selesainya semakin lama. Karena semakin banyak yang harus dilayani. Lalu di sini juga jika jika mahasiswanya 500 namun staf kelompoknya dikurangi, waktu selesainya juga semakin lama. Artinya waktu menunggu dan waktu pelayanannya juga semakin lama karena semakin sedikit yang melayani, otomatis waktu menunggunya semakin meningkat. Namun jika
ditambahkan seperti yang di sini dilihat, waktu selesainya malah lebih cepat. Otomatis karena semakin banyak yang bekerja berarti semakin banyak juga yang terlayani seperti itu. Baik, mungkin untuk Jupiter kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan simulasikan dengan Streamlit dan Plotly. Jadi di sini saya disuruh untuk membuat file baru dengan app.py di workspace VS Code. Saya sudah melakukannya, ada di sini app.py. Yep. Jadi kita di sini mengimport semua tools atau library yang kita gunakan pada Streamlit kita. Lalu di sini kita diberikan konfigurasi simulasi. Sama seperti konfigurasi yang di sini, kita diberikan bagaimana parameter dasarnya, distribusi waktu, dan waktu kedatangannya. Seperti itu. Kedatangan, jam mulai. Baru di sini juga, setelah itu kita juga diberikan model simulasi, sama seperti model simulasi tadi. Jadi sinilah model-model bagaimana simulasi itu akan berjalan. Di sinilah otak atau bagaimana mesin yang untuk menjalankan mode simulasi kita nanti. Code-nya cukup mirip seperti bagaimana antriannya, catat panjang antriannya, seperti itu. Waktu tunggu. Sama seperti yang tadi, juga ada total mahasiswa, waktu selesai terakhir. Code ini model simulasinya cukup mirip dengan simulasi kita yang pada Jupyter Notebook. Lalu di sini yang cukup berbeda yaitu fungsi visualisasi Plotly. Karena kita di sini menggunakan Plotly, jadi di sini dia dibikin histogram. Histogram tentang waktu tunggu. Jadi di sini akan dibuat grafik histogram tentang waktu tunggu dari mahasiswa. Lalu di sini juga akan menambahkan grafik garis tentang rata-rata waktu tunggu. Setelah itu di sini akan dibuat chart juga, scatter chart, di mana tentang kedatangannya. Kan itu kan berbeda-beda waktu kedatangannya. Seperti karena dibedakan dengan menggunakan eksponensial tadi. Jadi waktu kedatangannya cukup random. Nah, di sini juga diberikan scatter untuk selesainya, scatter chart untuk selesai. Dan ini untuk timeline kedatangan waktu simulasi, timeline kedatangan dan penyelesaiannya. Lalu di sini juga dibuat chart tentang distribusi per jam. Jadi chart per distribusi per jamnya juga ditunjukkan. Lalu di sini juga dibuat box plot tentang waktu layanan per kelompok. Jadi akan ditunjukkan tentang layanan per kelompok itu bagaimana. Sini juga akan ditunjukkan waktu layanan per kelompok staff, bagaimana waktu layanannya per menit, dan berapa kelompok staffnya. Di sini juga dibuat chart panjang antrian sepanjang waktu. Jadi akan ada tampil chart yang mengambil data dari panjang antrian dari fungsi yang tadi. Sini juga dibikin chart untuk utilisasi staff dengan aturan yang seperti ini. Lalu ada di sini aplikasinya pada Streamlit. Jadi di Streamlit di setnya di judulnya adalah simulasi kantin IT Dell dengan icon seperti ini, layoutnya white, dan initial sidebar state-nya expanded. Sidebarnya untuk input parameternya, jadi di sebelah sini nanti seperti ini akan ditampilkan input yang bisa diubah-ubah. Jadi akan diberikan input seperti jumlah mahasiswanya berapa, minimal value-nya 500, maksimal value-nya 2000. Tapi value-nya value normalnya atau value dasarnya itulah 500. Lalu ada nama kelompok dari 1 sampai 5, bukan nama, jumlah kelompok dari 1 sampai 5 dengan value awal 2. Lalu ada staffer kelompok dari 1 sampai 5 dengan value awalnya 2, sama seperti value yang tadi. Maksud saya value yang ini pada definisi ini. Value awalnya itu disesuaikan dengan permasalahan kita.
Lalu ada juga parameter waktu layanannya dari 0,5 menit sampai 5 menit, tapi dasarnya sampai dari 1 menit, awalnya lebih dari 1 menit. Waktu servis atau waktu layanan maksimumnya dari 1 sampai 10 menit. Nah, jam mulainya itu dari jam 8 dan menit mulainya dari 0. Nah, di sini ada tombol untuk memulai simulasi. Jadi jika dipencet maka dia akan menjalankan simulasi. Di sini juga akan ada tombol reset parm atau reset parameter. Jadi jika di reset maka akan kembali ke settingan awal kita ini di values seperti itu. Nah, pada tampilan nanti di header utama ini di sini saya di sini akan muncul simulasi prasmanan di kantin HTDL. Lalu ada simulasi discrete event atau DS untuk analisis kinerja pelayanan kantin. Lalu itu dia, jika tombol yang tadi diklik, maka akan dijalankan simulasi. Nah, lalu dia akan mencetak konfigurasi sesuai dengan input yang kita masukkan di sini. Jika input kita tidak masukkan input, otomatis dia menggunakan value dasarnya. Dari menjalankan simulasi, dan dia akan menunjukkan jika berhasil maka simulasi selesai dan ditunjukkan berapa mahasiswa yang dilayani. Di sini akan tunjukkan waktu rata-rata, waktu selesai terakhir, dan total staffnya. Sini juga akan tunjukkan detail hasil simulasi. Nah, akan tunjukkan statistik waktu tunggu, rata-rata, maksimum, minimum, standar deviasi, statistik waktu layanan, rata-rata, total, utilisasi per kelompok, parameter simulasi, jumlah mahasiswa, jumlah kelompok, staf per kelompok, total staf waktu mulai, dan rentang waktu layanan. Akan ditunjukkan juga bagaimana visualisasinya, seperti otomatis yang diambil dari chart-chart yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini seperti yang kita lihat akan ditunjukkan distribusi waktu tunggu dan timeline, distribusi per jam dan box plot, panjang antrian dan gauge utilisasi, juga ditampilkan data tabelnya seperti itu. Sini juga diberikan tombol download untuk mendownload data CSV-nya dari simulasi kita. Ada juga analisis sensitivitas otomatis. Jika tidak berhasil maka dia pasti akan menunjukkan gagal menjalankan simulasi. Ini semua uh, berjalan kalau simulasinya bisa. Namun jika tidak bisa maka dia akan print ini. Nah, untuk tampilan defaultnya nanti akan ditampilkan seperti ini. Mulai simulasi, langkah-langkah, atur parameter, simulasi berikutnya. Lalu di preview chart kosong, seperti inilah previewnya. Jika belum dijalankan chartnya, nanti akan ditampilkan preview visualisasi, baru di bawahnya kosong karena kan belum dijalankan. Lalu ada juga distribusi waktu tunggu, di bawahnya pasti akan kosong juga. Ini akan muncul seperti ini. Chart akan muncul setelah simulasi dijalankan. Nah, jika dijalankan maka akan tampil ini. Jika dijalankan maka akan tampil chart kita yang tadi. Seperti itu. Lalu di sini akan tentang footernya otomatis. Maksud saya ini akan ditampilkan yang paling bawah seperti copyright, mirip-mirip seperti copyright. Jadi ini ditampilkan sim discrete event system dan terakhir diupdate. Akan di sini ditunjukkan tentang kapan diupdate simulasi atau code-nya simulasi tersebut. Jadi dia akan ada di bawah atau di footer sesuai dengan ini. Dan ini akan menjalankan fungsinya. Baiklah, kita akan menjalankannya. Saya akan menjalankannya. Python name simu streamlit run pp.py. Oke, kita akan menunggu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika belum dimulai dia akan seperti ini, mulai simulasi. Nah, preview simulasi, cara akan muncul setelah dijalankan dan cara akan muncul setelah simulasi dijalankan. Jadi, jika tidak diatur, maka
dasarnya atau base-nya akan seperti ini. Ada 500 siswa, jumlah kelompoknya 2, staf kelompoknya 2, parameter waktu layanannya ada 1 menit, 3 menit. Ini jika tidak diatur. Dan jika reset parameter pun akan seperti itu, karena base-nya seperti itu. Seperti yang kita atur di code tadi. Di code yang di sini sebentar. Nah, di sini. Code-nya kan awalnya 50. Nah, jika kita jalankan, maka dia akan menghitung simulasi kita. Akan menunggu dia sedang menjalankan simulasi. Dia akan menjalankan fungsi yang di sini. Fungsi yang ada di sini. Bentar. Di model simulasi ini. Dia akan menjalankan semua ini. Simulasi yang ada di sini. Nah, dia akan setelah simulasi berjalan, maka dia akan menunjukkan visualisasi hasilnya. Hasil yang di sini cukup sama atau persis seperti hasil yang kita jalankan di simulasi di Jupiter kita. Karena model simulasi dan bagaimana simulasi bekerja itu sama di Streamlit dan di Jupiternya juga. Seperti yang kita lihat di sini, jika rata-rata di sini rata-ratanya 62,91 menit. Di sini juga 62,91 menit. Jadi hasil simulasi yang di sini sama seperti yang saya jelaskan di simulasi APP ini. Total staffnya juga beritahu di sini, rata-rata utilisasinya. Di sini diberikan visualisasi hasilnya. Seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melihat. Di sini sangat detail ya, diberikan jika mahasiswa pertama dia bagaimana waktu layanannya sampai ke mahasiswa ke 500. Sini. Sini sangat-sangat detail. Ini yang membedakan data simulasi dengan di sini dengan notebook ini. Ini yang membedakannya dengan simulasi app ini. Overall, selain dengan data simulasi ini, dia sama. Sini juga diberikan waktu kedatangannya, bagaimana waktu selesainya, waktu tunggunya. Nah, bagaimana ini semua di generate waktu datang dan waktu layan, waktu mulai, waktu selesai, waktu tunggu, waktu layanan ini semua random. Namun dibatasi dengan dari parameter waktunya 1 menit sampai seperti waktu layanannya itu dimulai dari 1 sampai 3 menit. Waktu mulainya dari jam 8. Seperti itu. Kita bisa mengubah di sini mungkin 2.000 mahasiswa seperti batas kita yang sudah berikan. Jumlah stafnya seperti itu. Dan jika jalankan, maka dia akan menjalankan simulasi kita. Ini pasti cukup lama karena ada 2.000 mahasiswa yang dijalankan. Kita akan menunggu. Pasti ini sangat-sangat lama karena simulasinya sampai 2.000 mahasiswa. Kita mampu sampai limitnya. Ini pasti akan sangat lama, kita tunggu sebentar. Jika tidak berhasil, saya akan cut dan saya akan lanjut ke mungkin simulasi yang lain. Dia juga pasti akan generate data hasil simulasi seperti ini. Itu yang membuat lama. Visualisasi. Kan tunggu sebentar. Di 1 menit. 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 1 men
di sini max value-nya ada 2000. Saya masukkan max value-nya. Waktu yang dipakai dia cukup sangat-sangat lama ya. Nah, mungkin kita cut saja karena waktu yang dibutuhkan sangat lama. Jadi kita akan membuka di terminal baru saja. Hop, kita buka di terminal baru. Python Streamlit run mungkin sekarang kita ganti kelompok staff dan staff kelompoknya saja. Nah, waktu tunggu rata-rata semakin cepat dan waktu selesainya juga semakin cepat karena total staffnya ada 3. Maksud saya ada 9 orang. Jadi jumlah kelompok staffnya 3 dan staff kelompoknya ada 3. Jadi dia 3 kali 3 ada 9 orang. Jadi waktunya juga akan semakin cepat untuk menyelesaikan 500 mahasiswa. Dapat lihat di sini. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari praktikum 3 ini bahwa saya sekarang sudah bisa untuk membuat model simulasi menggunakan Streamlit dan Jupyter. Jadi di sini juga kita bisa mengetahui seberapa cepat waktu penyelesaian eh, layanan dari sebanyak mahasiswa yang sudah ditentukan dan staff-staffnya juga bisa diatur. Jadi simulasi praktikum ini memberikan saya banyak pelajaran untuk membuat tentang simulasi dan bagaimana cara membuat uh, stream tampilan Streamlit yang baik, hasil Streamlit yang baik, dan semua cara untuk pembuatan visualisasi, pemodelan, dan simulasi. Dari pemodelan dan simulasi ini dapat disimpulkan bahwa jika jumlah mahasiswa semakin banyak, namun stafnya sedikit, maka waktunya akan semakin lama. Jika waktu mahasiswa semakin sedikit, namun stafnya semakin banyak, maka waktu pelayanannya juga semakin cepat. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan di video ini. Terima kasih.